review 5 BP ya bro. Masih proses tahap rayon ya, masih kita panasi dulu sambil kita setting pilot jet untuk main jet. Kalau kita rayon untuk bensin kita boroskan dulu ya kalau di kita, supaya bagian pistonnya aman ya, nggak kekeringan. Nanti kalau sudah selesai baru kita untuk bagian main jetnya kita press lagi supaya nggak keborosan. Jadi kalau waktu rayon saja kita korban bensin sama korban busi ya, karena kalau keborosan nanti businya memang gampang mati. Kalau sudah selesai rayon nanti settingan untuk main jetnya nanti kita press lagi, kita buat kering supaya nggak terlalu boros untuk harian. Karena ini 5 BP Scorpio ya, ciri khasnya Yamaha, dikasih bensin boros pun oke ya kalau Yamaha. Untuk spek motor atau mesin di depan ini kiriman dari Jawa Tengah, speknya minta di up, langkahnya 66, pistonnya 72, klepnya standar ya untuk harian. Untuk paketan seperti ini di harga 3.500.000 saja udah terima beres, sudah dapat stroke up, piston, packing dan lain-lain ya. Khusus untuk Scorpio atau 5 BP harian touring, request pakai piston yang bermerek 4 juta. Review sedikit, kita kasih gas ya. Untuk karakter tetap kering, wajib langsam ya untuk harian. Oke, tak matikan dulu. Blowernya patahnya masih bisa. Cek, jelas suaranya. Nah, ciri khasnya 5 BP atau kalajengking mania. Kejem meskipun cuma langkah 66, pistonnya di bore up jadi 72. Suaranya ngeri ya kalau Scorpio. Torsinya badak yang megangin, engine stand-nya sampai 2 orang. Lari-lari kalau gak dipegangin ya untuk engine stand. Memang torsi besar, power besar ya, itulah istimewanya dari engine Scorpio atau 5 BP ya. Nggak perlu bore up dan stroke up aneh-aneh ya untuk khusus engine Scorpio. Di TRT Project Surabaya sendiri untuk Scorpio atau 5 BP harian touring biasanya nggak pernah aneh-aneh bosku. Kita pertahankan yang sudah dari bawaan lahirnya istimewa. Contoh seperti langkah kita nggak terlalu tinggi-tinggi untuk harian touring supaya masih bisa pakai klep standar ya. Meskipun klep standarnya sudah besar, ciri khas mesinnya Yamaha ya, gampang overheat dengan sistem engine yang lama belum berpendingin ya. Kalau mesin ini udah dibawakan oil cooler dari ownernya, tapi meskipun sudah dibawakan oil cooler, kita harus bisa ngerem, jangan terlalu berambisi kalau masih untuk harian kerja. Untuk mesin yang ini kemarin dikirim dengan kondisi yang memprihatinkan ya bosku. Jadi banyak barangnya yang hilang, mesin lemparan dari bengkel, banyak barangnya yang hilang, mesinnya hancur. Ini makanya barangkali ownernya masnya lihat untuk kalter kiri ini besok tetap mas, yang lainnya nggak ada yang rembes, kering semua, cuman di bagian kalter kiri yang bekas lem-lem. Kemarin kita dapatnya waktu bongkar, di bagian kalter kiri ada bekas lem porting ya, atau bekas pecah. One way nya kan ini juga hancur juga, plus gigi pengantarnya hancur juga. Jadi kemarin owner sudah kita konfirmasi untuk one way nya besok mau diganti sendiri, biar ownernya sendiri besok yang mencarikan waktu mesin sudah naik ke bodi ya. Jadi itu positif, ganti satu set mas, satu set mulai dari dinamo sampean kan itu giginya hancur ya. Jadi belinya double set kalter, set
gigi pengantar dinamo yang cuman bisa dipakai ini cuman spoolnya masih sehat. Ini kita masih pakai CDI AC ya, ori bawaan. Ini kita jumper, kita nggak punya soket Scorpio. Kita jumper, yang penting mesinnya bisa hidup. Itu coil pakai Tiger. Kita nyobanya pakai coil Honda Tiger. Saya jelaskan dulu untuk speknya. Speknya untuk askruk dari bawah ya. Langkah 66, ini model daun masih daun standar ya. Dan standar model setengah bulan Yamaha Scorpio. Ini banyak sekali yang salah kaprah, mohon maaf. Barangkali teman-teman Scorpio mania kita dulu kan pernah membuat askruk Scorpio daun bulat seperti Erek ya. Tapi dengan catatan jangan gagal paham ya teman-teman. Askruk Scorpio dari bawaan pabrik bobotnya sudah berat. Jadi yang kita buat daun bulat itu rata-rata di langkah 70 up ya. Jadi untuk mengejar torsi itu, terus itu khusus untuk big piston. Jadi khusus piston besar. Kalau pistonnya kalian masih di angka 70-an nggak mampu teman-teman. Minimal di piston 80. Ini saya lihat banyak yang salah kaprah, belinya askruk bukan di kita tapi konsultasinya di kita. Kalau beli askruknya di orang lain silakan konsultasi askruknya di orang tersebut ya. Karena kita sendiri untuk askruk 5BP nggak cuma Herek saja ya untuk askruk kita riset. Askruk 5BP kita risetnya sudah habis askruk banyak teman-teman. Jadi jangan salah persepsi, ada askruk model gini kalian ikut, ada askruk model gini kalian ikut. Intinya askruk yang kita jual itu pasti askruk yang terbaik. Kalau kita nggak jual model itu berarti askruknya kurang rekomen. Ya rekomen tapi buat spek tertentu, jangan salah kaprah ya. Dari situ paham ya khusus askruk. Jadi belilah askruk di orang yang tepat biar tidak jadi korban konten. Akhirnya nanti setelah dipasang nggak enak, nggak lari malah motornya ya, tambah jadi nggak karu-karuan, malah nggak puas, sudah habis banyak buat modif krek as tapi hasilnya nggak maksimal. Untuk ini krek asnya langkah 66 masih pakai packing selembar ya, masih pakai packing selembar, pistonnya pakai 72 Kawahara, klepnya standar, noken custom. Nah ini noken juga. Kalau karbu ini ownernya bawa sendiri, CBO. Kalau bisa untuk harian touring besok spek segini kasih Tiger saja mas, supaya langsamnya dapat, iritnya dapat. Scorpio jangan tanya ya, Yamaha ciri khasnya ya. Bensin boros pun dia oke-oke aja enak. Tapi kalau bisa langsam enak, yang penting di lampu merah nggak gampang mati, hujanan nggak mikir, mending kasih karbu Tiger saja. Rekomendasi untuk harian touring di Yamaha Scorpio, biar irit karbunya nggak gampang rewel kalau pakai karbu Tiger. Lanjut untuk bagian noken kita masih pertahankan tipe pelatuk standar ya, Templar standar. Karena sampai sekarang pun kita belum menemukan per klep yang cocok untuk Yamaha Scorpio. Harap disimak ya Scorpio mania. Bukannya kita nggak bisa riset noken tipe roller atau RRA. Per klepnya kita nyari nggak nemu teman-teman. Bisa pakai per klep tipe bebek, contoh yang brand bagus-bagus yang ARS seperti itu bisa. Tapi untuk perubahannya atau modifikasi di bagian per klepnya nanti risetnya lumayan menghabiskan dana. Jadi untuk noken as kita masih tetap pakai Templar atau pelatuk standar, nggak pakai roller. Bukannya kita nggak bisa riset roller, bisa, tapi nanti karakter Scorpio-nya akan hilang. Yang saya maksud karakter Scorpio itu istimewanya dengan bawaan dari pabrik big piston ya. Jadi dia itu RPM-nya sangat tinggi untuk standarnya Scorpio. Teriak di bagian atas, nafasnya panjang, nafas bagian atas kuat, tenaga di bagian atas sangat kuat. Nah, karakter itu jangan dihilangkan di 5BP Scorpio. Kalau pakai roller ya bisa enak, bisa halus, tapi atasnya nahan. Itu sudah kita riset noken habis banyak teman-teman. Jadi cara gampangnya gampang plus hemat murah, pakai noken pelatuk standar dengan bahan yang ori. Kalau ada ori bawaannya saja di custom ulang supaya tetap enak maksimal. Jadi nggak banyak berubah karakter Scorpio-nya. Oke, dari situ bisa dipahami ya. Bukan berarti untuk noken as kita nggak riset. Akan tetapi memang
yang kita kerjakan, saya sendiri kan juga custom bagian askruk, kita custom, kita riset. Askruk itu terus teman-teman, jadi askruk itu kita terus riset, jadi mana yang nggak enak itu nggak kita jual. Jadi kayak yang askruk daun bulat itu kita jual hanya untuk spek-spek tertentu, khususnya untuk big piston, karena di krek as bawaannya Mas Scorpio sendiri itu tadi sudah istimewa, daun profil standar, tinggal disetruk aja, bahkan tanpa ditambah daging pun sudah enak, karena torsi di bawaan krek as Scorpio sudah bagus, magnetnya sudah berat. Jadi jangan dibuat eksperimen pusing-pusing, cukup saya saja yang habis banyak kerkas untuk riset. Yang lain jangan niru, mending langsung beli jadinya saja. Kalian tinggal pasang, tinggal penyesuaian bagian lain, tinggal beli askruknya, tinggal gampangnya saja. Untuk askruk yang kita riset selebihnya untuk langkah standarnya kan 58. Yang biasa kita pakai harian mengejar packing selembar mulai langkah 64, 65, 66 biasanya. Kita ngikut request owner mau di langkah berapa. Yang paling sering laku atau paling sering gampang untuk kerkasnya yang kita jual langkah 64, karena di piston standar Scorpio masih bisa packing selembar. Kalau langkah 66 apa bisa packing selembar Mas? Bisa bos. Jadi untuk di langkah 66 masih bisa packing selembar, tapi dengan catatan pakai piston tipe cebol, bisa Kawara tipe C atau piston-piston yang lain Moto One yang tipe pendek ya. Lebih bagus lagi kalau big piston, pistonnya pakai forget ya. Piston pakai forget, boringnya pakai karbon sekalian. Karena kalau langkah struknya pendek, otomatis RPM dan power pistonnya sangat tinggi. Jadi sangat menyiksa untuk bagian piston. Memang di bawaan, sudah bawaan dari pabriknya Scorpio ya. Karena Scorpio memang istimewanya di bagian RPM, dia tinggi banget, makanya Scorpio itu bisa digas sampai jerit-jerit ya mesinnya. Itu keistimewaan dari 5BP atau Yamaha Scorpio ya. Dan untuk noken tadi kan banyak ya di kita yang request Mas noken tipe RRA untuk Yamaha Scorpio. Di chat Shopee banyak yang nggak kebales bos, mohon maaf untuk chat Shopee. Kadang kita nggak sempet bales, memang banyak. Kalau minat order noken langsung via WA saja ya. Di chat Shopee dan di chat WA banyak yang order minta request dibuatkan untuk Scorpio roller. Pasti kita tanya dulu, bukannya kita nggak sanggup buatkan, tapi kita ingatkan dulu, bos, kalau untuk Scorpio 5BP kita buat nokennya enak, bisa ya, kita buat nokennya bisa. Request dengan spek lift yang ekstrim pun, profil yang ekstrim kita bisa. Akan tetapi per klep yang untuk dipakai di head Yamaha Scorpio ini belum menemukan kita yang langsung PNP. Kalau custom bisa, tapi nggak mungkin semua pembeli noken as di kita mau custom yang ribet. Soalnya memang bawaan head dari Scorpio ini, Scorpio itu untuk bagian krek as, crankcase tengah, blok, semua itu gampang. Mau piston 85 tanpa geser baut ancer masuk untuk di Yamaha Scorpio. Mau stroke up langkah 80 bisa Yamaha Scorpio. Aman juga, nyenggol rasionya nggak terlalu banyak. Memang dari bawaan lahir sudah istimewa. Tapi yang paling memusingkan, meskipun kita mekanik tukang custom noken as juga, bisa dilihat di orderan kita kan penjual noken memang rame ya. Jadi meskipun kita kesehariannya riset custom noken as, untuk bagian 5BP ini memang agak rumitnya di bagian head. Padahal sudah berukuran klep yang lumayan besar ya, dengan 3429, nggak sampai 29, 28, berapa gitu loh yang bagian X. Kerumitannya di bagian head, terutama di bagian noken as dan per klep yang terpenting. Per klep ini kalau lift noken asnya bagus, profil noken as bagus, tapi kalau per klepnya nggak mampu, sama aja bohong teman-teman, nggak ketemu enak motornya. Takutnya nanti malah ada trouble jebol. Nah itu yang bikin repot. Bisa pakai per klep yang sama dengan yang lain-lain, pakai per klep tipe kompetisi, tapi untuk Scorpio nggak ada. Jadi kita harus aplikasi per klep
dari motor lain yang dari brand racing ya, yang Perclip Racing dari motor lain itu nanti di PNP kan di head Scorpio. Lah itu prosesnya itu nggak gampang teman-teman, harus PNP demikian, entah ngecorlas atau membuatkan ring atau pengakalan bagian retainer dan banyak lah untuk bagian head itu, karena head memang harus merinci ya, harus setel. Kalau dipaksa pakai RRA dengan Perclip standar, tipe noken RRA pasti minta lift dan durasi yang tinggi. Kalau dipaksa Perclip standar, Perclipnya pasti nggak mampu alias floating. Di noken yang Templar standar atau pelatuk standar yang kita pakai ini, waktu digeber RPM tinggi itu sudah nggak bisa dibohongi suaranya. Jadi ini dengan spek noken lift 8,5 ini yang kita pakai, pinggangnya agak kecil. Mas, apakah aman masih pelatuk standar dengan lift yang tinggi seperti itu? Asalkan oli yang kalian pakai aman, jalur oli aman, terutama jalur oli di bagian kalter ini ada seal karet itu jangan sampai lupa dipasang, itu penting itu untuk jalur oli. Nanti kalau itu nggak dipasang bocor jalur oli, filter oli, perawatan seperti itu jangan lupa, jangan sampai diabaikan. Jadi untuk pelumasan supaya maksimal, kenoken Scorpio pasti awet. Soalnya yang pakai noken di kita kebanyakan juga awet-awet juga, terutama yang pakai bahan standar ori bawaan. Makanya yang kalian punya, kalau punya noken ori bawaan 5BB standar bawaan pabrik, jangan dibuang teman-teman, disimpan dulu, mungkin suatu saat butuh. Karena ciri khasnya noken as Scorpio itu kuat. Bahkan sampai detik ini noken as, rekor noken as terkeras atau terpadat yang pernah kita custom, kita grinding, kita cam paling keras, rekornya tetap dipegang Yamaha Scorpio. Keras banget, apalagi kalau bahan ori. Di bobot pun udah kelihatan kalau bahan nokennya keras. Makanya jasa cam noken as mesin lain atau motor lain sama Yamaha Scorpio pasti mahalan Yamaha Scorpio, karena kita ngecam noken derek dapat 2, bahkan mungkin dapat 3, noken Scorpio cuma dapat 1 teman-teman. Keras nokennya, sampai panas kita pegang nokennya. Jadi untuk selebihnya itu tadi ya, saya sudah mengingatkan untuk askruk yang dulu kita pernah buat, jangan sampai kalian salah beli atau jangan sampai coba-coba. Harus tanyakan dulu detail askruk ini untuk kebutuhan apa baru kalian beli. Konsultasi dulu sama penjual askruknya. Jadi untuk spek apa, langkah berapa, piston berapa, kebutuhan harian touring atau kompetisi, itu ada model askruknya berbeda-beda teman-teman. Jadi nggak asal-asalan. Kebanyakan apalagi daerah Sumatera ini sering order askruk, pasti kita tanya dulu detail khusus untuk orderan askruk. Terus beserta nokennya kan, kalau kalian mau mencoba noken dari brand-brand tertentu atau dari si A, si B, si C yang menjual noken Scorpio tipe roller, kalau mau coba-coba ya monggo. Tapi saya ingatkan yaitu tadi, kalau rubah ke roller, Perclipnya harap dikondisikan. Tetap Perclip kunci 1 motor enak. Jangan sampai kalian beli cuma-cuma, ujung-ujungnya nggak enak, nggak maksimal. Jadi yang terpenting untuk karakter standar bawaan 5BP ini jangan sampai hilang. Karakter standarnya seperti apa, Mas? Keistimewaan mesinnya Mas Scorpio yaitu tadi atasnya ya, atau jeritan mesinnya itu teriaknya RPM-nya tinggi banget, karena dia dari bawaan pabrik sudah big piston atau big power. Jadi langkah struknya lebih pendek daripada diameter pistonnya. Langkah struknya pendek, pistonnya besar, jadi powernya lebih besar. Terus torsinya meskipun langkahnya pendek, dan askruknya tebal, besar, makanya dia torsinya masih ketolong. Nah, makanya untuk upgrade askruk jangan sampai salah jalur. Oke? Sekian video dari kita, semoga bermanfaat. Terima kasih.